Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana aktivitas kita belajar sudah mulai ada kegiatan-kegiatan bisa tatap muka. Namun untuk bidang studi atau pelajaran yang Ibu sampaikan sampai saat ini ya terpaksa masih melalui daring gitu ya. Namun mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita dalam pelaksanaan ibadah mencari ilmu khususnya. Dan juga Ibu senantiasa berharap kita semua selalu ada dalam lindungan dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, baik, masih Ibu lanjutkan pelajaran atau bidang studi tentang Tamhidul Mubalighin ini. Masih berbicara tentang urusan dakwah. Adapun yang menjadi landasan ya, fungsi dan tujuan kita berdakwah, karena sudah jelas di antaranya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an ya, di antaranya dalam surat Yasin ya kalau tidak salah, di mana Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu adalah firman Allah yang menyatakan ini khusus bagaimana kondisi keadaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tafsir artinya Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, di mana Allah mengeluarkan mereka itu adalah orang beriman, dari kegelapan atau bisa kekafiran kepada cahaya, kepada iman. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan mereka itu pada saat mereka mau menerima petunjuk dari Allah? Sebagaimana diantaranya yang disampaikan oleh para pendakwah, disampaikan melalui nasihat-nasihat untuk tadi agar mereka keluar dari kegelapan, dari kekafiran, dari kesesatan kepada cahaya terang benderang menuju kepada keimanan. Dan itu hanya bisa diterima, dilakukan ya oleh orang yang beriman, di mana akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak sekalian, insya Allah sepanjang kita berpegang teguh kepada iman, sebagaimana rukun iman itu ada berapa, Allah senantiasa akan menjadi pelindung kita dan menghindarkan kita dari kesesatan. Namun sebaliknya, walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, yang tertutup hatinya, yang tidak mau menerima petunjuk, Allah nyatakan awliya'uhumut taghut, maka yang akan menjadi pelindungnya bagi mereka itu adalah taghut. Di sini artinya setan. Yang dimana kita tahu setan di situ dikatakan mengeluarkan mereka itu dari cahaya, dari kebenaran, dari keimanan kepada yukhrijunahum minadh nuri ilad dhulumat, yang mengeluarkan dari terang, dari kebenaran, dari cahaya itu kepada kegelapan atau kepada kekafiran.
Ya, sepanjang ketika dia mengikuti, yang diikutinya adalah petunjuk-petunjuk, ajakan-ajakan kepada ketidakkebenaran. Misalnya, mohon maaf ya, Ananda tadinya termasuk anak yang soleh, yang getol sholat, yang rajin saum. Seketika mendengar suara adzan, tergerak hatinya untuk segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Tapi ketika ada yang mengajak ya kepada Ananda, itulah kewalah sholat mah menikos santri wae misalnya ya, dan Ananda ikuti tuh, digugu, diturutan tah nu kitu teh, tina rajin sholat jadi hoream, tina osok saum jadi berpikir Allah kenanaonan karari tu teh tama kelakuan orang tua kita kan anak muda. Nah itu artinya kita mengikuti kepada ajakan-ajakan, dan di mana akhirnya Allah menyatakan mengeluarkan kita itu dari cahaya kepada kegelapan, kepada kesesatan. Dan bagaimana akhirnya? Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi terserah Ananda, siapa yang akan menjadi pelindung, siapa yang akan diikuti. Apakah seruan Allah ataukah ajakan-ajakan mereka yang akhirnya membuat Ananda menjadi menjauh ya dari kebenaran. Yang seperti tadi Ibu katakan, tina soleh, tina daik sholat, tina leket, daik ngamus ya. Nah sekarang karena terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada, alah geus lain usungna ayeuna mah, keuneng engkelah urusan anak. Nah Ananda sudah mengikuti nuturkeun naon anu disebat dina ieu ayat, yaitu togut. Di mana togut mah kitu, mengeluarkan mereka dari kebenaran, dari cahaya iman kepada kegelapan. Dan jelas di situ Allah menyatakannya tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi dengan demikian kembali lagi bahwa yang namanya dakwah itu menyebarkan ya Islam itu kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga meratalah rahmatan lil Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk Allah. Jadi kita tahu bagaimana para pendakwah ya zaman dulu itu tidak henti-hentinya untuk menyampaikan dari ajaran-ajaran yang sesat, melakukan penyembahan keyakinan selain kepada Allah, yang ternyata itu justru akan membuat kesesatan. Tapi dengan disampaikannya dakwah, akhirnya akan terasa bahwa benar Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mungkin Anda tahu dalam sejarah ya, bagaimana ketika Rasul awal-awal menyampaikan dakwahnya itu di tengah masyarakat yang namanya jahiliyah. Jahil di situ bukan berarti orang-orang masyarakat di Arab itu bodoh, bukan Ananda, anak-anakku sekalian. Mereka itu ahli sastra, banyak sastrawan-sastrawan di dalam ahli perdagangan, perekonomian, strategi juga perang gitu ya. Itu zaman jahiliyah. Tapi kenapa disebut bodohnya dalam apa? Nah itu dalam keyakinan bahwa mereka menyembah patung, menyembah yang dibuat dari kayu, dari batu dan sebagainya, dan melakukan aturan-aturan sesuai dengan kemauan bagi mereka. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Di situ disebut jahilnya. Siapa yang kuat itu yang berkuasa, menindas kepada orang-orang lemah, dan banyak lagi. Mungkin Nanda sudah baca atau pernah mendengar bagaimana situasi ya di awal ketika Rasul memulai dakwahnya.
Tapi tatkala mereka mau menerima Islam, dipersatukan, diajak untuk bertauhid kepada Allah, akhirnya bagaimana masyarakat itu bisa merasakan bahwa benar-benar ya ajaran yang disampaikan oleh Rasul itu menjadi suatu tuntunan dan bimbingan yang baik. Nah itulah sehingga terasa bagi kita pun, oh benar bahwa Islam itu mengajak kedamaian. Jadi alangkah salahnya apabila misalnya orang beranggapan bahwa sumber-sumber kekacauan, apalagi dengan cap bahwa di dalam Islam itu dengan dakwah itu mengajar untuk kita berbuat kekerasan, tidak begitu. Justru Islam membawa kedamaian. Ya. Lalu yang keduanya, dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya. Jadi maksudnya agar nilai-nilai Islam yang berlaku bukan hanya untuk dulu dan sekarang saja, bukan. Tapi sampai akhir zaman kita mengharapkan kita tetap bisa berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Banyak kan yang menganggap bahwa wah udah enggak musim lagi aturan Islam untuk generasi sekarang, untuk generasi atau remaja-remaja. Kata siapa? Ya banyak kok sekarang kamu bisa melihat. Justru aneh ya yang ibu dengar, kok justru kebanyakan orang-orang non-muslim yang akhirnya mereka meneliti bahwa begitu tinggi, begitu benarnya nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Allah, difirmankan di dalam Al-Quran. Mungkin Anda pernah mendengar ya, ada John Costu kalau tidak salah, orang Perancis, itu yang meneliti gitu, apa benar sih Islam itu sesuai gitu dengan ilmu pengetahuan. Pada saat John Costu itu melihat, karena beliau itu adalah ahli menyelam gitu di laut ya, oceanografi, dan ternyata beliau mendapatkan bahwa benar di dalam laut itu ada air yang terpisahkan, dan itu ternyata ada dalam surat Ar-Rahman. Mungkin Anda bisa cari ya. Dan ya kalau tidak salah akhirnya dia juga mengakui dan menerima Islam sebagai agamanya. Atau mungkin banyak sekarang peneliti-peneliti yang mohon maaf ya, mereka tadinya hanya mempelajari gitu. Cik itu benar ente, seperti contoh kenapa sih Rasul mengajarkan nilai-nilai etika ketika makan dan minum, terutama minum misalnya ya, diharuskan untuk duduk dan tidak boleh sambil berdiri. Ternyata ada orang yang meneliti bagaimana proses air itu masuk ke dalam perut pada saat posisi seseorang yang sedang minum itu antara duduk dan berdiri. Ternyata positifnya, baiknya gitu didapatkan, bahwa benar proses jalannya air yang masuk ke dalam tubuh itu adalah lebih baik pada saat dalam posisi orang sedang duduk. Itu nilai Islam. Jadi loh, kok benar gitu. Nilai-nilai. Jadi alangkah salahnya kalau generasi-generasi sekarang bahwa menganggap nilai-nilai Islam itu menghambat pada kemajuan. Tidak. Oke lah, masih banyak ya yang akhirnya orang-orang merasakan bahwa benar nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang berlaku untuk sepanjang masa. Makanya bagi kita selaku muslim apalagi, berbanggalah kalian dengan nilai Islam ya. Dan ini bisa dilakukan adalah tadi melalui dakwah. Sampaikan itu oleh Ananda sendiri. Dan sudah disampaikan tidak harus selalu melalui ucapan, tapi juga melalui perbuatan.
Juga dikatakan bahwa dakwah juga berfungsi korektif, artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Nah ini, jadi kita tidak bisa bagi pendakwah itu diam, tapi kita sampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik gitu ya, untuk meluruskan seperti tadi. Ya kita sampaikan. Kalau orang lain saja sudah mau menerima kebenaran dan mengakui kebenaran Islam, lah kenapa kita tidak mau gitu. Nah itu ya fungsi dari dakwah, untuk lebih menekankan, meyakinkan kebenaran-kebenaran, nilai-nilai dalam Islam. Itu fungsinya. Jelas ya? Yang berikutnya di sini tujuannya. Nah di sini sudah jelas ya, bahwa di awal juga sudah disampaikan bahwa dakwah itu ya sudah jelas untuk umat Islam untuk senantiasa bisa berpegang teguh, tapi juga bisa di sini untuk kepada orang non Islam. Ananda bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat ke-20. Panjang ya ayatnya. Nah, silakan Ananda lihat, bisa dibaca ya. Nah, mudah-mudahan kelas 9 malah sudah tahu. Lalu artinya kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah. Ya, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti. Jadi di sini dalam artinya ketika ada orang yang mendebat, yang tidak menerima, ya kita katakan, da abdi mah geus pasrah, mangga nyangakeun. Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Nah, jadi ditawarkan bukan dipaksa. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Nah, ya. Ketika ini fa'in aslamu faqadih tadau wa in tawalau fa'in nama alaikal balag. Wallahu basyirum bil ibad. Jadi ketika mereka mengikuti gitu ya. Artinya ya mereka itu dalam petunjuk Allah. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya telah mereka mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Nah itu, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi sudah disampaikan, tujuan dakwah kita hanyalah memberikan ajakan, menghimbau, menjelaskan tanpa adanya intimidasi, provokasi, tekanan, tidak. Kita sampaikan aja, sehingga di sini kan dikatakan ya, sampaikan gitu. Dengan pertanyaan apakah kamu mau masuk Islam? Ya kalau mereka mengatakan tidak, ya sudah. Kenek kuma Allah gitu. Ya, karena kita katakan aku sudah menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikuti. Urang mangan tujuan anak menyampaikan. Tidak ada paksaan, tidak boleh istilahnya menakut-nakuti, sampaikanlah. Dah eta tujuan dakwah teh, jadi nya eta mah sanajan kita tidak bisa misalnya di tengah-tengah orang yang sedang melakukan peribadahan mereka lalu kita mendakwahinya. Nah tidak begitu ya, dengan cara-cara yang sopan, yang etis, yang baik. Nah tadi kita sampaikan. Nah itu diantaranya tujuan dari berdakwah. Mengislamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman Islam dan ihsan kaum muslimin, sehingga menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Nah cenah ari orang Islam kudu diislamkeun deui.
Ada kan ayatnya di dalam Al-Quran, Ibu mohon maaf ya, lupa gitu. Ketika Allah sendiri menyatakan, ada orang yang mengatakan, ya, aku muslim, tapi Allah menolak. Bisa menyebutkan muslim, tapi dia belum beriman. Kan gitu ada ayatnya ya, mohon maaf, mudah-mudahan lain kali. Terus di sini tujuan dakwah eta salah sahijina intern di antara orang Islam sendiri. Makanya Allah menyeru di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tah jalma nu geus ngaku beriman mah masuk ke dalam Islam itu artinya secara keseluruhan, dalam istilah kudu kafah. Cik anu bener atunya nguluna ari nyebut Islam teh ulah dipilihan wae. Islam teh nu mana sesuai dengan kehendak dan keinginan karesep dirina, tidak begitu. Ya, jadi harus kafah itu harus betul-betul sikapnya, perbuatannya gitu, ya. Dina ibadahna oge kudu bener nu Islam mah. Nah, heuda bohongan atuh. Dia sudah menerima Islam sebagai agamanya. Sering ayat ini dikatakan, ya, supaya kita di dalam berislam itu, katakan ayat, supaya ketika kita menerima Islam itu dengan sebenar-benarnya, bahwa tiada yang kita sembah, tiada yang kita yakini, tiada yang kita minta, tiada yang melindungi kita selain Allah. Dan kita menerima Rasul adalah sebagai utusan Allah, yang dikatakan bahwa Rasul itu betapa beratnya kasih sayangnya kepada kita selaku umatnya, agar bisa selamat sampai kelak di akhirat. Jadi entong nuturkeun gitu. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Ya mana seperti tadi punten ya, dipilihan gitu. Namun salat meni memberatkan. Adapun kalau salat dipilihan mana nu mau, misalnya contoh, mohon maaf ya anak-anakku, ketika kamu ada di sekolah, ada sholat berjamaah, duhur bersama, ya gitu. Keur mah meureun di sekolah diawasi. Adapun ketika kalian ada di rumah, nya kitu teh tanpa pengawasan orang tua, tanpa petunjuk atau arahan disuruh orang tua, dipilihan sholat teh mana nu mau. Sampai ada istilah ya, lah di sieta mah disebut lagi si maghrib, nah sholatna dengan maghrib wungkul. Nah tidak begitu ya, orang yang kafah berusaha, bahkan bukan hanya sholat yang wajibnya saja, tapi yang sunatnya juga dikeureueuh, dileukeunnan. Ta eta jalma nu kafah mah berbuat baik, santun, apalagi kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang lain pun. Nah itu tujuan dakwahnya itu ya. Jadi mengajak supaya sok atuh lamun dina Islam teh istilahnya, kalau ya tadi ya, mengajak agar mereka itu yang betul lah, mengajak agar kalau mereka itu mandi, istilah nama mandinya lantis. Nah itu tujuan dakwah itu. Jadi wayahna henteu ngantep, henteu membiarkan. Ya kita ada proses namanya ikhtiar, kita sampaikan. Jangan dengan ada istilah begini, amaluna amalukum, amal-amalna, amal kuring ke amal kuring. Ya enggak begitu. Orang yang berdakwah selalu ada keinginan seperti tadi, hoyong ngajak, ingin menyampaikan agar mereka di dalam agama itu dalam kebaikan, ya. Dan jangan mengikuti seperti tadi, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, sampaikan bahwa orang yang mengikuti setan tidak pernah pada kebaikan.
Ya, setan mah iraha oge di mana bae oge gitu. Kita sampaikan itu, ya. Nah, itu diantaranya tujuan dari dakwah agar nikmatlah kita berislam. Nah, itu diantaranya ya. Jadi tujuan menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat, agar menjadi masyarakat yang tentram dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bisa merasakan. Nah, itu tujuan dakwah teh, sampaikan, tidak berat. Di dalam Islam itu tidak berat, banyak keringanan ya, kita sampaikan itu. Lalu membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi berikan pengertian bahwa aturan Islam di dalam segala bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pun Islam itu bisa berlaku. Jadi tidak ada perbedaan. Itu kita sampaikan, ya. Oke, diantaranya. Nah, itulah. Jadi sekali lagi kembali kepada tujuan kita berdakwah itu ya tadi, mengajak, mengarahkan, menyentuh hati-hati mereka yang sedang dalam kegalauan, kegelapan, sehingga mohon maaf mungkin tergelincir, terbawa kepada hal-hal yang justru akan lebih menyesatkan. Tapi dengan cara berdakwah, seperti tadi tujuannya dalam bidang apapun, insya Allah ya, kalau kita berdakwah berikan penjelasan bahwa Islam itu bisa berlaku. Nah, itulah tujuan kita. Ya, kita menyampaikan itu terlepas dari tujuan secara subjektif. Tolong, insya Allah ya. Dengan ada orang mengatakan ketika kita berdakwah dengan hati, maka insya Allah hati-hati juga akan menerimanya. Tapi kalau kita melenceng dalam berdakwah ini, tujuannya tidak sebagaimana yang tadi disampaikan, jangan diharapkan dakwah kita akan berhasil. Nah, itulah mungkin anak-anakku sekalian dalam pertemuan kali ini, diantaranya penekanannya kembali, menyadarkan kembali tentang fungsi dan tujuan dan fungsi kita berdakwah. Semoga Ananda pun bisa kecil-kecilan sering disampaikan ya, di lingkungan keluarga sendiri, di lingkungan teman, hanya tolong dengan cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan. Karena itu tugas kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu masih banyak kekurangan atau kekeliruan. Semoga dari saat ini kita semua mempunyai keyakinan bahwa kita pun punya kewajiban untuk melakukan apa yang namanya dakwah. Karena sudah disampaikan, mengajak kan gitu ya, mengajak, menghimbau gitu, menyampaikan apa yang kita tahu. Rupanya itu yang Ibu tekankan, Ibu bekalkan bagi kalian. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.